Anak kalau baca Fatihah nggak sama seperti Fatihah oleh orang yang lain. Orang lain kalau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak enggak? Anak kalau baca Fatihah gimana? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepet kan? Tapi ente nggak tahu kan bahwasanya Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana dapatkan dari guru. Mengerti artinya? Artinya Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang memelihara alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat, di hari pembalasan. Baru kita katakan Iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah aku menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Apa pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka. Tuh, jalan para orang soleh, jalan para orang pandai sehingga selamat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai seperti para koruptor, para penjahat dan sebagainya. Waladdallin, dan bukan jalan yang sesat, karena sekarang ini banyak agama yang sesat, banyak ajaran-ajaran sesat. Nah, ini kita sampaikan kalau mengerti. Wasta'inu bisabri wassalah, kalau mau meminta kepada Allah, satu, dengan cara yang sabar. Makanya doa dalam sholat diulang-ulang ya, berapa kali? Satu hari 5 kali, ulang terus, sabar. Wassalah, dalam sholat. Tapi apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, sholat dan sabar itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia bakal bertemu dengan Allah, yakin bahwa dia akan pulang kepada Allah, baru bisa sholat khusyuk. Untuk yakin bahwa Allah ada, yakin kita akan pulang kepada Allah, caranya tadi ya tafakur, banyak tafakur. Yang kedua, untuk bisa khusyuk harus mengerti bacaan sholatnya. Kenapa nggih? Karena sholat itu komunikasi 2 arah, bukan komunikasi 1 arah. Kita memohon dan dijawab, memohon dan dijawab kalau mengerti. Paham? Coba saya mau tanya, baca suratul Fatihah rame-rame. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaum, Iyyaka na'budu, Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi walad. Hafal
Mengerti artinya? Artinya alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memelihara alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat, di hari pembalasan. Baru kita katakan iyyaka na'budu, kepada engkau ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka, dan kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Apa pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Tuh, jalan para orang soleh, jalan para orang pandai sehingga selamat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai seperti para koruptor, para penjahat dan sebagainya. Waladhdallin, dan bukan jalan yang sesat, karena sekarang ini banyak agama yang sesat, banyak ajaran-ajaran sesat. Nah, ini kita sampaikan, kalau mengerti Allah akan menjawab, baik, saya kabulkan kamu. Paham? Sekarang doa duduk iftirash, doa di antara dua sujud, hafal? Coba baca, Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini. Hafal? Hafal? Mengerti? Apa? Rabbil firli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, kasihani saya. Wajburni, tutupi kekurangan saya. Terus apa lagi? Warfa'ni, tinggikan derajat saya. Warzuqni, berikan saya rezeki. Wahdini, bimbing saya dalam kehidupan ini. Wa'afini, sehatkan saya. Wa'fu anni, maafkan saya. Kalau kita mengerti, Allah menjawab, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, baik, aku ampuni kamu. Warhamni, kasihani saya ya Allah, aku kasihani kamu. Minta rezeki, aku beri. Minta bimbingan, aku bimbing. Itu yang namanya salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntung orang yang di dalam salatnya khusyuk. Kenapa beruntung? Karena doanya dijawab oleh Allah. Dia bilang Rabbighfirli, Allah ampuni. Warhamni, Allah kasihani. Dan sebagainya. Paham? Paham? Dan yang kedua, di samping kita berdialog dengan Allah, kita bertemu Rasulullah di dalam salat. Di mana itu? Allahumma sholli apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kita memberi salam di dalam salat kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab salam kita. Paham? Paham? Dan kita berdialog dengan malaikat waktu setelah salat. Assalamualaikum. Ana sawana gini. Malaikat raqib. Assalamualaikum. Malaikat atid. Jadi dalam salat kita berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan Rasulullah, berkomunikasi dengan malaikat. Makanya Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sangat beruntung orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk, karena semua doanya, permohonannya
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu memberi salam kepada Rasulullah, nanti pada hari akhirat insyaallah akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai minum. Ada kopi nih, kopi. Saya rasa itu substansi daripada Isra Mi'raj. Pertama, banyak tafakur. Ngapain saja fikirin. Mau makan, tafakur, ya. Jangan bok aja. Allah berdoa makan apa? Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahilah makanan yang engkau rizkikan. Coba lihat, suka nasi goreng, suka nasi jamblang, tafakur. Bisa nggak manusia bikin sebutir beras? Woi, suka sambal, orang Amerika hebat nggak? Hebat. Orang Jepang hebat nggak? Hebat. Suruh bikin cabai rawit satu, iso nggak? Bisa nggak? Ternyata tidak ada secuil makanan yang kita konsumsi buatan manusia. Semuanya Allah ciptakan untuk kita. Dengan bertafakur dan melalui makan, melalui mandi, bercermin, insya Allah kita semakin kenal, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu substansinya. Kalau sudah yakin sama Allah, insya Allah kita akan semangat dan nikmat melakukan sholat. Kalau sudah nikmat melakukan sholat, insya Allah Anda termasuk orang beriman, dijamin selamat berkah dunia akhirat. Amin. Itu substansi Isra Mi'raj. Dan karena saya harus kembali ke Jakarta secepatnya, maka saya tutup ceramah saya dengan sebuah lagu. Setuju? Jangan ngaduk, tetap aja duduk. Tapi dengan syarat ya, semua harus ikut kur. Setuju? Oke. Ini lihat benda-benda hitam yang gelantungan di sana sini, ini namanya loudspeaker, pengeras suara. Oke? Disebut juga sound system, sistem suara. Terdiri dari three-way system, 3 jalur suara. Yang pertama bass range, suara bass. Yang kedua mid range, suara tengah. Yang ketiga high range, suara tinggi. Suara bass diwakili oleh laki-laki, cowok, ya. Hai cowok, hei cowok siap, Oke, banser siap. Oke. Sekarang yang mid range, suara tengah diwakili oleh perempuan, cewek. Hei cewek, siap. Yeah. Yang ketiga high range, suara tinggi diwakili anak-anak kecil, cah cilik. Ada anak kecil nggak? Anak-anak kecil. Cah cilik siap. Oke, sekarang wedok perempuan menengsi. Anak-anak diam dulu, saya mau tes cowoknya ini suara bass. Hei cowok, munio nyanyi. Sehingga nyanyi tak dongake nggak bisa bangun. Ayo cowok ambil suara. Itu suara bass. Sekarang yang perempuan, cewek, ya. Pokoknya perawan yang bersuami, janda, ada janda. Yang tua nggak usah ngacung. Banyak. Nenek nyanyi. Kalau anak-anak perawan nggak nyanyi, tak dongake jodohmu jauh.
Makanya nyanyi daripada nggak kawin-kawin kamu. Yang punya suami nggak nyanyi saya doain, biar suamimu kawin lagi. Makanya nyanyi. Nenek-nenek yang nggak nyanyi saya doain nggak bisa kentut 3 bulan. Ayo perempuan semuanya, gadis, janda, bersuami, nenek-nenek, semuanya ambil suara. Memang perempuan di mana-mana sama begini. Memble. Oke, kita sudah ambil suara. Sekarang latihan kur. Kurnya ada 2 macam. Berapa? Ada 2 macam. Yang pertama namanya wirid hei. Apa? Wirid hei, caranya lihat. Tangan saya jatuh bunyi. Lihat. Hei. Gampang kan? Tangan jatuh bunyi. Hei. Bisa? Bisa? Semuanya. Ya. Yang keras. Hai, hei, hai. Kalau jatuh baru hei. Yang kedua wirid huha. Apa? Huha. Jumlahnya sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Caranya lihat. Dimulai dengan hu, ditutup dengan hu juga. Selingannya ha 5 kali. Contoh, hu ha hu ha hu. Oh, 5 kali. Depan sama belakang sama. Hu, selingannya ha 5 kali. Lihat. Hu ha hu ha hu. Dan hu ha. Belakangnya hu. Hu ha hu ha hu. Oke? Sekali lagi lihat. Hu ha hu ha hu. Bisa? Bisa? Coba semuanya. Iya. Oke. Kita nyanyi ya, sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur. Mana? Siap. Siap apanya kamu? Last test. Tes terakhir. Ya, jangan lupa lagi. Wirid yang pertama wirid hei, tangan jatuh bunyi hei. Hei, coba lagi. Yang keras. Yang kedua, hu ha hu. Iya. Oke, jangan lupa lagi. Sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan harus pakai uang. Mau haram-haraman harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Masih banyak yang nyekek botol. Saking cinta sayangnya Allah kepada manusia, maka neraka ditarif dengan harga mahal. Coba lihat contohnya, jalan-jalan menuju neraka. Hei, mabuk-mabukan bayar enggak? Main judi bayar enggak? Melacur bayar enggak? Enggak melacur, benjol kepalamu, enggak bayar. Sebaliknya, jalan menuju surga itu ditarif dengan harga murah. Percaya enggak surga murah? Bahkan gratis. Surga itu gerah. Percaya enggak? Yuk kita lihat jalan-jalan menuju surga. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang
tidak usah membayar mengerjakan puasa, tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul? Masih banyak yang gak sholat. Saya mau tanya, sudah tahu surga belum? Sudah tahu surga belum? Surga belum tahu? Sama, orang belum mati. Tapi paling tidak mau tahu surga, mau tahu kayak apa surga. Ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sediakan surga buat orang-orang yang bertakwa, di mana kenikmatannya, keindahannya, kehebatannya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak bisa dihayalkan oleh akal manusia, saking indah dan hebatnya surga itu. Paham? Salah satu sifat penduduk surga kata Nabi, semuanya nanti di surga muda-muda, 18 tahun selama-lamanya, nggak tua-tua, nggak mati-mati lagi. 18 tahun selama-lamanya. Jadi surga aja nenek-nenek nggak ada di surga, Nek. Ya itu nenek dia nangis. Nek, maksud saya kalau nenek mati bukan nggak masuk surga, Nek, tapi nenek nanti di surga muda lagi. Bukan cuman muda lagi, Nek, perawan lagi. Asik, asik ya. Dan sifat penduduk surga yang kedua, kata Nabi SAW, penduduk surga itu nggak jelek-jelek begini. Hei, wajah di bumi ini wajah formalitas, wajah sementara, wajah pinjaman. Nanti di akhirat kita tidak pakai wajah yang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun." Akulah yang menentukan kematian kamu, hai manusia, dan aku tidak bisa dikalahkan, kata Allah. Dan aku akan mengganti orang-orang yang aku matikan dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti di akhirat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Paham? Paham? Walaupun di dunia ini diciptakan tampan cantik seperti bintang-bintang Hollywood, Bollywood, tapi kalau tidak pernah ibadah, nanti dibangkitkan di akhirat jauh lebih jelek dari anjing kurap, jauh lebih buruk dari monyet-monyet buduk. Dan sebaliknya, walaupun di dunia ini diciptakan jelek, pesek, pendek, bengek, tapi kalau rajin ibadah kepada Allah, nanti dibangkitkan jauh lebih cantik, lebih tampan dari bintang-bintang film manapun di dunia ini. Dan khususnya untuk istri salehah, nanti dibangkitkan, kata Nabi, lebih cantik dari bidadari. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Yang mau masuk surga bilang amin. 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 Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman Ya Rahim. Mau mati? Masuk surga? Mau mati? Masuknya lewat mana, hei? Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Betul.
Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Betul? Betul? Hei, Allah itu maha demokratis. Allah tidak pernah memaksa-maksa manusia. La ikraha fid din, qad tabayyana rusyd minal ghayy. Tidak perlu dipaksa dalam beragama, karena jelas yang benar dan yang tidak benar, jelas yang lurus dan yang sesat, jelas yang baik dan yang salah. Jadi seandainya ada warga Losari yang mau masuk neraka, ada? Kalau ada jangan malu-malu ngacung. Ya enggak apa-apa, kok hak azazi kok. Boleh. Yang mau masuk neraka enggak dilarang loh. Ya. Cuman ono syarate. Syaratnya yang pertama jangan sholat. Kalau mau masuk neraka. Yang kedua, bulan Ramadan jangan puasa. Yang ketiga, rajin nyekek botol. Yang perempuan rajin ngegeratakin dompet suami, rajin pereksain HP suami, ya. Nanti mati dijamin masuk neraka, jangan khawatir. Oke? Sebaliknya kalau ada yang pengen masuk surga, pengen hidup muda selama-lamanya, cantik tampan selama-lamanya, hidup nikmat di surganya Allah yang maha mewah selama-lamanya, dipersilakan tanpa pandang bulu, siapapun dipersilakan masuk surga. Syaratnya satu, salat 5 waktu. Dua, puasa bulan Ramadan. Punya uang, bayar zakat, banyak sedekah, kalau bisa naik haji. Tinggalkan maksiat, mati insya Allah masuk surga. Ini sunnatullah, ini aturan main dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujazzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari akhirat tidak ada seorang manusia yang disiksa, tidak ada seorang manusia yang mendapat pahala kecuali sesuai dengan apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Paham? Paham? Jadi jangan mimpi nggak pernah ibadah kok pengen masuk surga. Jangan menghayal ahli maksiat mau bebas dari api neraka. Apa yang kita tanam hari ini di dunia, itu yang bakal kita petik di akhirat. Apa yang kita lakukan sekarang di dunia, itu yang bakal kita rasakan di akhirat. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, bibarakatil Fatihah, wabikaramatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar yang hadir di sini sore hari ini juga kita mohon dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Bibarakatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar yang hadir di sini diberikan taufik, hidayah, wal inayah, agar dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah secara konsisten sampai mati nanti. Sehingga dengan cara inilah insya Allah kita akan mereguk sebuah kehidupan yang selamat, bahagia, damai, masuk surga ketika kita meninggal dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul insyaallah. Hadirin hadirat, sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua.
atas segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan itu dari Roma Irama. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah yang sangat luar biasa dari Bang Haji Roma Irama di acara Isra Mi'raj, dan banyak sekali petua-petua serta pencerahan-pencerahan dari Bang Haji Roma Irama. Semoga saja kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa menjadikan sebuah tambahan ilmu untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.